Percuma saja, Respati. Percuma. Kamu tidak akan bisa menyentuh aku. Karena aku sudah memagarimu. Saja dia. Lepaskan aku. Dipangga, aku ini Respati yang asli. Kamu jangan percaya sama Biakta. Aku selama ini disekap oleh Dewi Sambi. Aku tidak mungkin kemana-mana, apalagi membunuh Arya Kamandanu. Cukup! Jangan membual lagi kamu Biakta. Kamu tidak akan bisa menipuku. Kamu harus merasakan penderitaan yang dirasakan oleh adikku. Cepat buang dia ke jurang. Baik. Kamu sudah membunuh Biakta. Iya kan? Ikat kepala ini adalah milik Galuh. Hamba ambil setelah hamba membuang mayatnya ke jurang. Ikatan kepala ini memang dipakai oleh Respati. Jadi anak bodoh ini benar-benar sudah membunuh Respati. Akhirnya kita sampai juga, Grandong. Sekarang tugas kita untuk mencari ikan mas jelmaan Putri Duyung itu. Ikan mas itu ada di tangan anak bernama Krishna. Sekarang tugas kamu untuk mencari ikan mas itu. Tapi kamu harus hati-hati. Krishna itu adalah anak kandung dari ikan mas itu. Pasti anak itu bukan sembarangan. Aku harus membalas dendamku pada pelebah Kamandanu. Tapi bagaimana caranya, Bopo? Menguntur. Itu kata kuncinya. Ya! Begini saja. Bagaimana kalau kalian ikut dengan aku? Barangkali putrimu bisa menjadi dayang di istana Mangunkusumo. Terima kasih, Kanjeng. Terima kasih banyak. Hamba janji, hamba akan menjadi dayang yang setia untuk Kanjeng. Dan hamba akan mengabdikan diri hamba pada Kanjeng. Bagaimana, Grandong? Apa kamu sudah mendapatkan ikan mas itu? Tentu saja. Nih. Sudah lama tidak bertemu Putri Andini.
Malampir. Satu kehormatan yang besar. Putri Andini mau mengenali aku. Kenapa kamu tidak pernah bosan berbuat kejahatan? Aku akan berhenti berbuat kejahatan jika aku telah bisa menguasai seisi bumi ini di dalam genggamanku. Krishna tidak akan tinggal diam. Dia pasti akan datang menolongku. Kamu jangan banyak berharap, Putri Andini. Bocah tengik itu bukan tandinganku. Aku akan lebih mudah mengalahkannya. Apa kamu ingin melihat mayat bocah tengik itu secepatnya? Jangan, jangan. Kamu tidak boleh menyakiti Krishna. Itu semua tergantung padamu. Sebaiknya kamu diam dan ikut perintahku. Atau aku tidak segan-segan membunuh Krishna. Cepat kamu ke tempat Krishna. Jangan sampai membuat dia curiga. Baik, Ma. Kerbau, kamu jangan takut lagi ya. Nenek itu sudah aku usir. Sekarang di sini sudah aman. Kamu jangan takut lagi ya. Dasar bodoh. Kamu pasti akan menangis kalau tahu ikanmu sudah hilang. Oh iya, ikanku tidak ada yang jaga. Bisa-bisa ikanku hilang lagi. Sebaiknya kita cepat pergi dari sini, kamu. Aku mau bikin rencana baru. Lebih cepat kita pergi dari sini akan lebih baik. Ayo cepat. Ayo. Wah, benar ikanku hilang. Siapa yang ngambil ya? Wah, jangan-jangan Raja lagi yang mengambil ikanku. Mata kerbau. Itu dia kerbauku. Aku tidak akan membiarkannya. Ya! Pawana. Paman Pawana. Iya. Dia melihatmu saat kamu memasukkan racun dalam makanan Pangeran Bentar. Perbuatanmu ini sangat membahayakan, Lasti. Kalau sampai dia tahu, dia bisa memenggal kepalamu. Aku tidak peduli, Romo. Pangeran Bentar tidak akan tahu kalau tidak ada yang membocorkannya. Jadi Romo harus bisa membuat Paman Pawana tutup mulut. Hentikan, Lasti. Hentikan! Jangan sampai semuanya terlambat. Mengerti kamu? Nasi sudah menjadi bubur, Romo. Aku tidak bisa mundur lagi. Dan perlu Romo tahu, aku melakukan ini semua supaya kita bisa merebut kembali istana Banyu. Aku tidak mau selamanya hidupku menjadi budak.
Salam hormat hamba, Kanjeng. Hamba membawakan buah-buahan untuk Kanjeng. Taruh di sini saja. Sepertinya Kanjeng terlihat begitu lelah. Izinkan hamba untuk memijat kaki Kanjeng. Sepertinya menjadi raja adalah tugas yang sangat berat, sehingga urat kaki Kanjeng begitu tegang. Semoga dengan pijatan hamba ini, Kanjeng merasa baikan. Terima kasih Arimbi. Terima kasih. Sama-sama Kanjeng. Ini memang sudah sepantasnya hamba lakukan. Karena hamba telah berjanji untuk mengabdikan diri hamba pada Kanjeng. Kamu masih terlalu muda. Tidak sepantasnya kamu mengabdikan diri di tempat ini. Sewaktu-waktu nanti, kamu mesti nikah. Tidak Kanjeng. Hamba sudah berjanji untuk mengabdikan hidup hamba di sini. Hamba berharap Kanjeng tidak keberatan dengan keinginan hamba ini. Aku baru saja menemui romomu. Beliau memberikan aku restu untuk menikahimu. Rati, aku sangat mencintaimu. Sungguh, aku ingin menikah denganmu, tapi apakah kamu sudah benar-benar siap untuk menikah denganku, Rati? Mungkin ini memang sudah takdirku untuk menikah dengan kamu. Siap atau tidak, aku harus tetap menghadapinya. Tapi aku tidak ingin kamu menikah denganku karena terpaksa. Aku tidak mau setelah kita menikah nanti kamu terus-menerus membayangkan Dimas Kamandanu, Rati. Jika hanya harus menjadi bayang-bayangnya, sungguh aku tidak siap. Aku mohon kamu mengertilah. Bagaimana hasilnya? Apa Putra semua menginginkan semua? Aku sudah mencobanya. Tapi dia tidak mau mendengarku sama sekali. Dia itu benar-benar keras kepala. Nah, terus kita ini bagaimana? Apa kita harus siap pindah dari sini lagi? Dan kita membutuhkan Ben? Tentu saja tidak. Sebelum itu terjadi, aku harus segera kembali ke Mangun. Manguntur? Mau apa ke sana? Aku dengar Nari Rati dan Arya Dwi Pangga akan segera menikah. Aku harus bisa menggagalkan pernikahan itu. Kang Mas ini memang benar-benar aneh. Pernikahan Nari Rati dan Dwi Pangga itu sama sekali tidak ada hubungan apa-apa dengan kegilaannya Putri Lasmi, Kang Mas. Siapa bilang tidak ada hubungannya? Hah? Kalau aku bisa menggagalkan pernikahan itu, aku akan membuat Nari Rati menikah dengan laki-laki di bawah perintahku. Dengan begitu, dia pasti membantuku mendapatkan kedudukan di Manguntur. Terserah Kang Mas. Aku sudah capek memikirkannya. Pawana, tunggu! Jangan sampai rahasia Laksmi menjadi bocor. Kalau sampai bocor, aku sendiri akan menghajarmu. Mengerti kamu? Sebaiknya aku bicara dengan Kang Mas Kebowinarang untuk membatalkan pernikahan Nari Rati dan Dwi Pangga. Tapi kira-kira siapa laki-laki yang bisa aku kendalikan sebagai jodoh Nari Rati? Siap! Ya ampun, baju Kanjeng kotor semua, basah semua. Hamba minta maaf Kanjeng, hamba benar-benar minta maaf. Sudah! Kamu malah membuat bajuku tambah kotor. Ampun Kanjeng, hamba mohon maaf. Hamba benar-benar tidak sengaja. Tolong jangan hukum hamba. Sudah, tidak apa-apa. Ini bukan salahmu. Aku tidak akan menghukum. Terima kasih banyak Kanjeng. Terima kasih banyak. Tunggu. Sepertinya aku belum pernah melihatmu. Siapa kamu sebenarnya? Hamba adalah dayang baru di sini. Nama hamba Harimbi Kanjeng. Oh, begitu. Ya sudahlah. Kamu boleh pergi. Hamba mohon diri Kanjeng. Sepertinya dia bisa aku manfaatkan untuk memuluskan rencana.
gadis itu benar-benar setia. Aku khawatir dia benar-benar tidak mau menikah. Kalau sudah begitu, aku akan merasa sangat bersalah karena menyanyiakan masa mudanya untuk menjadi dayang yang melayaniku. Apa yang sebaiknya harus aku lakukan? Sudahlah, sebaiknya aku ganti baju sebelum bertemu dengan setua bangkai. Tadi ada tikus, Kanjeng. Ada tikus di sini, aku takut sekali. Mana ada tikus di sana ini? Tadi ada di ranjang ini. Aku tak akan cari. Tidak ada. Tolong! 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 Arimbi, jangan-jangan. Ada apa itu? Nanti. Tolong! 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 Bimangara, apa yang kamu lakukan? Tolong, Kanjeng. Tolong aku. Kanjeng ini mencoba memperkosa hamba. Jangan percaya omongannya, Kang Mas. Aku berani bersumpah. Dia yang menggodaku, Kang Mas. Tidak, Kanjeng. Mana berani hamba menggoda Kanjeng ini. Tidak, Kanjeng. Kanjeng itu bohong. Kanjeng lihat sendiri kan tadi apa yang Kanjeng itu lakukan pada hamba. Kurang ajar. Beraninya kamu memutarbalikkan kenyataan. Rasakan ini. Tunggu. Tapi Kang Mas, Aku tidak mau dengar lagi. Aku peringatkan kamu. Aku tidak segan-segan mengusirmu kalau kamu berani mengganggu siapapun di wilayah Kadipaten ini, termasuk Arimbi. jadi Kang Mas lebih percaya wanita murahan ini daripada aku, adik Kang Mas sendiri. Tutup mulutmu. Dia bukan perempuan murahan. Dia calon istriku, calon permaisuri Manguntur. Calon permaisuri. Eyang. Eyang. Apa maksud pembicaraan Eyang tadi? Sebenarnya Eyang sudah memikirkan masa-masa dan Eyang akan menikahinya. Tidak bisa, Kang Mas. Aku menentangnya. Aku tidak butuh persetujuanmu. Dayang penghasut ini tidak pantas untuk kamu. Belum apa-apa, dia sudah berani mengkhianatiku. Bagaimana nanti kalau dia jadi permaisuri? Bisa hancur Kadipaten ini, Kang Mas. Hei, Kadipaten ini hancur kalau ada laki-laki bejat seperti kamu. Kang Mas, lebih percaya dia. Diam kamu. Jangan banyak bicara. Atau aku benar-benar akan mengusirmu dari sini. Cukup. Aku mohon Eyang berdua jangan bertengkar lagi. Kita bisa bicarakan masalah ini baik-baik. Aku tidak tahu kejadian yang sebenarnya. Tapi aku yakin ini semua hanya salah paham. Eyang di Pangkara tidak mungkin melakukan perbuatan senonoh itu. Jadi aku harap kamu tidak perlu membesar-besarkan masalah ini. Aku tidak ingin pertengkaran Eyang berdua menjadi perguncingan di Kadipaten ini. Jadi sebaiknya kita segera keluar. Eyang, tunggu! Dayang sialan hasil merusak semua rencanaku. Sekarang, Kang Mas Kebowinar tidak akan percaya dan mau mendengar perkataanku. Aku telah dibodohi oleh Dayang sialan. Kurang ajar.
saja. Eyang, tunggu dulu Eyang. Maaf jika aku lancang. Sebenarnya, aku tidak keberatan Eyang menikah dengan siapapun, termasuk dengan Daeng itu. Hanya saja, tolong Eyang pikirkan lagi. Bagaimanapun juga, umur Eyang dengan gadis itu terpaut sangat jauh. Aku tidak mau nama baik dan citra Eyang sebagai penguasa Kadipaten Manguntur itu rusak begitu saja. Aku tidak mau itu terjadi. Aku yakin Eyang mengerti maksudku. Kepewinarang bilang mau menikahimu. Aku benar-benar tidak menyangka, Bopo, bahwa rencana kita berjalan selancar ini. Ternyata mudah sekali untuk mendapatkan hati si Tumenggung bodoh itu. Bagus itu. Kamu jangan menunggu terlalu lama. Cepat menikahinya. Tenang saja, Bopo. Bopo jangan khawatir. Aku bisa pastikan, sebelum Kakang Kamandanu datang ke Manguntur, aku sudah menikah dengan Tumenggung bodoh itu. Dengan begitu, aku bisa membalaskan dendamku pada Kakang Kamandanu. Apalagi, aku dengar Nari Rati akan segera menikah dengan kakaknya, si Arya Dwi Pangga itu. Dengan begitu, dia pasti bakalan menderita. Dan dia tidak akan merasa sanggup lagi, Bob. Dia akan merasa tersiksa. Itu baru anak Bopo. Sekarang kita harus merayakannya, anakku. Kita tidak boleh menunggu lagi, Romo. Kita harus segera melangsungkan pernikahan Nari Rati dan Dwi Pangga. Apalagi kedua belah pihak sudah setuju. Jadi tunggu apa lagi, Romo? Ya, kamu benar. Tapi sebelumnya Romo harus ke Manguntur untuk menemui Kebo Minara. Sekaligus mendengar dari mulut Nari Rati dan Arya Dwi Pangga. Apa mereka setuju dengan rencana kita? Kalau mereka setuju, baru kita putuskan kapan mereka dilangsungkan pernikahannya. Prajurit! Hamba Kanjeng. Cepat kalian ke Manguntur. Bilang pada Kebo Winarang bahwa kami akan datang mengunjunginya hari ini. Daulat Kanjeng. Gawat. Bagaimana kalau ternyata Nari Rati menolak? Bisa gagal rencana. Apa yang harus aku lakukan? Apa kamu bilang Eyang dan Romoku datang dari Kurawan untuk membicarakan pernikahanku dengan Arya Dwi Pangga? Aduh, bagaimana ini? Apa yang harus aku katakan nanti? Aku tidak mau menikah dengan Arya Dwi Pangga. Aku harus segera cari Bopo. Bopo pasti tahu apa yang harus aku lakukan. Bopo! Bopo! Tolong aku, Bopo, tolong aku! Ada apa, Rati? Apa yang sedang terjadi? Mereka mau datang, Bopo. Mereka mau datang kemari. Mereka mau datang kemari. Tolong aku, Bopo. Mereka? Siapa maksud kamu mereka? Eyang dan Romoku mau datang dari Kurawan ke sini. Mereka ingin membicarakan pernikahanku dengan Arya. Katakan padaku, Bopo, apa yang harus aku lakukan? Aku mohon. Kamu dengarkan Bopo baik-baik. Bopo tahu kamu sangat mencintai Pandawa. Bopo juga tahu kamu tidak mencintai Arya Dwi Pangga. Tapi Bopo juga paham kenapa mereka memaksamu untuk segera menikah. Itu karena kamu tidak bisa selamanya hidup sendirian dan selalu dalam bayang-bayang Pandawa. Kamu ini seorang putri Manguntur yang akan mewarisi kadipaten ini. Kamu membutuhkan seorang laki-laki yang bukan hanya bisa melindungi dan menjagamu, tapi juga bisa mendampingimu dalam menjalankan pemerintahan dengan baik. Itu sebabnya mereka memilih Arya Dwi Pangga. Tapi kenapa harus Arya, Bopo? Karena selain Arya Dwi Pangga, Bopo rasa tidak ada laki-laki yang pantas untuk menggantikan Pandawa dalam mendampingi. Lalu bagaimana dengan Bayu Sukuwati? Aku tidak mau menghancurkan pernikahan mereka. Bukannya kamu sendiri yang bilang kalau Arya Dwi Pangga sudah diusir dari rumah Sukuwati.
Itu artinya dia sudah tidak diterima di sana. Jadi menurut Bopo tidak ada masalah kalau kamu menikah dengan Arya Dipangga. Ya, tapi kalau kamu tetap merasa tidak enak, kamu bisa menemui Sukowati dan meminta izinnya untuk menikah dengan Arya Dipangga. Itu akan lebih baik. Bopo sangat memahami perasaanmu sekarang. Tapi Bopo juga berharap untuk kebahagiaanmu, Ratih. Oleh sebab itu Bopo tidak mau mempengaruhimu dalam memilih keputusan. Pikirkan saja ini baik-baik. Gunakan hatimu untuk menentukannya. Bopo yakin kamu pasti bisa menentukan yang terbaik untuk hidupmu dan kadipaten ini. Eyang tidak memaksamu, Narirati. Tapi Eyang ingin mendengar penjelasan kamu yang sebenarnya tentang rencana pernikahan kamu dengan Arya Dipangga. Biar bagaimanapun juga, kamu adalah tetap cucu Eyang. Dan Eyang tidak mau ada penyesalan di kemudian hari. Benar apa yang dikatakan eyangmu. Kami semua berharap akan kebahagiaan kamu. Sebelum kami terlanjur menikahkan kamu dengan Dwi Pangga, kami ingin kamu berterus terang pada kami. Setuju atau tidak dengan rencana ini? Jagat Dewa Batara, tolong berikanlah petunjukmu. Apa yang sebaiknya aku katakan pada mereka? Aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana menjawabnya. Tolonglah aku, Dewa. Tolong. Kita semua tahu bagaimana perasaan Dwi Pangga terhadap Narirati. Dia bisa membuktikan dengan cara apa saja. Bahkan dia berlatih untuk memenuhi janjinya membunuh Byakta. Jadi aku rasa Dwi Pangga lebih cocok untuk Narirati. Bukan begitu, Narirati? Apa yang dikatakan Romo benar. Arya Dipangga sudah banyak melakukan hal untukku. Aku tidak seharusnya bersikeras tidak mau menerimanya. Romo benar. Aku memang tidak keberatan dengan pernikahan ini. Aku setuju menerimanya. Kalau begitu tunggu apa lagi? Romo, kita tentukan hari pernikahan Dwi Pangga dengan Narirati. Baiklah, kita akan mencari hari baik. Aku ingin pernikahan ini menjadi pernikahan yang megah dan mewah. Aku mau bangsawan diundang, pejabat pemerintahan diundang. Kita adakan pernikahan ini secara besar-besaran. Akan segera digelar pernikahan antara Kanjeng Putri Narirati dan Arya Dipangga. Wah, ini benar-benar berita yang sangat hebat. Kita semua akan segera berpesta untuk menyambut pernikahan agung ini. Kanjeng Putri kita akan segera menikah. Hore! 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 Celaka. Narirati tidak boleh menikah dengan Arya Dipangga. Dia tidak tahu kalau Bandawa masih hidup. Pernikahan ini harus segera dibatalkan. Harus. Undangan ini sudah aku terima. Sekarang pergilah. Baik, benar itu. Jadi Narirati benar-benar ingin menikah dengan Arya Dipangga. Dasar gadis murahan. Baru saja kekasihnya meninggal, dia sudah mau menikah lagi dengan laki-laki yang harus menjadi kakak iparnya. Ini tidak bisa dibiarkan, Lastri. Kita harus mencegahnya. Kita? Tidak, Romo. Semakin cepat Narirati menikah dengan Arya Dipangga, itu akan semakin bagus. Karena dengan begitu, tidak, Romo atau siapapun tidak boleh ada yang tahu kalau Bandawa masih hidup. Dengan menikahnya Narirati dengan Arya Dipangga, itu berarti kesempatanku untuk mendapatkan Bandawa akan semakin besar. Karena apa, Lastri? Hah? Apa kamu masih mencintai Bandawa? Ingat, Lastri, Bandawa itu sudah mati. Untuk apa kamu mencintai orang yang sudah mati? Lalu, apa yang Romo inginkan? Tentu saja menggagalkan pernikahan itu. Aku tidak mau Narirati mempunyai keturunan. Kalau dia punya keturunan, maka sulit bagiku untuk menguasai Manguntur. Sudahlah, Romo. Romo tidak usah memikirkan Manguntur. Kalau kita menjalankan semua rencana Romo, itu akan menghabiskan banyak waktu. Lebih baik, sekarang Romo membantuku untuk menyingkirkan Pangeran Benta. Dengan begitu, Romo bisa menguasai istana ini. Tutup mulutmu, Lasmi.
Setiap titik istana ini punya telinga. Kamu mau hidup kamu berakhir? Hah? Pikirkan ucapanku ini baik-baik, Romo. Romo tidak akan menyesal. Tadi ada utusan dari istana Manguntur datang ke sini membawakan undangan. Pihak Manguntur mengundang kita untuk menghadiri acara pernikahan Nari Rati dan Arya Dwi Pangga. Nari Rati akan menikah. Pupus sudah harapanku untuk memiliki Nari Rati. Dia akan menikah dengan Arya Dwi Pangga, seorang laki-laki bodoh yang sama sekali tidak pantas menjadi suaminya. Kurang ajar. Di hadapanku dia masih berani memasang wajah sedihnya. Seharusnya kamu bersedih karena sebentar lagi kamu akan meninggalkan dunia ini untuk selamanya. Ada apa suamiku? Kenapa kamu bersedih? Aku tidak apa-apa, Lasmi. Aku hanya sedih. Tidak bisa menghadiri pernikahan Nari Rati. Siapa bilang tidak bisa? Makanya kamu harus rajin minum obat biar kamu cepat sembuh. Dengan begitu, kita bisa sama-sama menghadiri pernikahan Nari Rati. Sekarang, kamu minum obat. Kamu kenapa, sayang? Tenang, Lasmi. Setiap hari aku minum obat ini, dadaku terasa sesak. Perutku mual sekali. Dan badanku semakin lemas. Itu mungkin ramuannya sedang bekerja di tubuh kamu, sayang. Sabarlah. Ini semua demi kesembuhan kamu. Ya. Yang menikah, yang repot. Semuanya dibetul pada kita. Memangnya kita ini budak apa? Sudahlah, Biung juga sebenarnya kesal. Tapi mau bagaimana lagi? Kalau tidak kita kerjakan, bisa-bisa kita ditendang dari sini. Kalau Nari Rati dengan Arya Dwi Pangga, lalu kamu dengan siapa? Lalu Biung bagaimana? Yang baru itu saja, baru berapa hari di sini? Sudah bisa dekat dengan Kebo Winarang. Sedangkan Biung sudah berusaha mati-matian. Tetap saja tidak bisa mendapatkan laki idaman, ya kan? Jaga mulutmu. Biung bisa saja dengan mudah mendapatkan Kebo Winarang atau Respati. Tapi masalahnya, Biung kan masih punya Wuru. Apa Biung harus memburu Wuru supaya Biung bisa menikah dengan Respati atau Kebo Winarang? Ya, lakukan saja kalau Biung berani. Kurang ajar. Kamu mau Biung berakhir di penjara? Iya. Sudahlah, terima saja nasib kita sebagai dayang. Aku tidak mau, Biung. Aku ingin merubah nasibku. Pak Roti! Pak Roti! Kurang ajar. Bukannya membantu Biung, malah pergi. Masa aku lakukan semuanya sendirian? Apa yang kamu pikirkan, Ger? Bopo, Kenapa wajahmu kelihatan murung? aku hanya sedang meragu, Bopo. Semakin hari semakin dekat hari pernikahanku dengan Rati. Aku tidak yakin Rati sudah siap menerimaku sebagai suaminya. Apa yang membuat kamu ragu, Ger?
Aku takut, Bopo. Aku takut Rati hanya menjadikanku sebagai pelarian dari Dimas Kamandanu. Aku yakin di hati Rati masih ada Dimas Kamandanu. Kamu jangan seperti itu, Ngger. Kamu harus menghargai perasaan Rati. Dia sudah berusaha membuka pintu hatinya untuk kamu. Kini saatnya kamu membuktikan ketulusan cinta kamu, Ngger. Dengan tulusnya cinta kamu, Bopo yakin dia pasti akan membalasnya. Apa Bopo berkenan untuk merestui aku? Pasti, Ngger. Pasti. Dipangga. Semoga Sang Hyang Widi melimpahkan kebahagiaan untuk Ngger. Terima kasih, Bopo. Terima kasih. Kebahagiaan kini telah menjemputku. Mengajakku pada cinta yang sejati. Menjemput keluarga kecil yang sejak dulu aku impikan. Aku pun tersenyum bahagia memandang indahnya dunia ini. Sebentar lagi aku tak akan lagi sendiri. Ikatan suci akan menyatukan hati. Janji suci akan merekatkan jiwa dan raga. Pernikahan. Pernikahan yang semenjak dulu aku telah impikan. Aneh. Siapa yang melempariku? Tadi aku seperti mendengar suara Ade. Di mana dia? Kenapa aku bisa merasakan perasaan ini lagi? Setiap aku melihat Arimbi, rasanya aku begitu bahagia. Sepertinya gadis itu punya magnet yang cukup kuat untuk menarikku selalu bersamanya. Apa mungkin di umurku yang sudah tua ini, aku masih bisa merasakan indahnya jatuh cinta? Kanjeng, duduk Kanjeng. Hamba membuatkan wedang jahe untuk Kanjeng. Semoga minuman ini bisa membuat Kanjeng hangat di malam yang dingin ini. Terima kasih. Kanjeng tidak perlu sungkan. Hamba berhutang banyak pada Kanjeng. Seumur hidup pun hamba tidak mampu membayarnya, Kanjeng. Aku juga mau minta maaf atas kelakuan adikku yang tidak senonoh terhadapmu. Aku benar-benar minta maaf, Kanjeng. Aku tidak tahu kalau Kanjeng Dipangkara adalah adik Kanjeng. Tapi mengapa Kanjeng Dipangkara begitu berbeda dengan Kanjeng? Kanjeng mempunyai sifat welas asih dan penuh cinta. Sedangkan Kanjeng Dipangkara berusaha memperkosa hamba, Kanjeng. Hamba benar-benar takut. Dan kalau Kanjeng waktu itu tidak datang, mungkin hamba tidak tahu bagaimana nasib hamba. Mungkin nasib hamba sudah berakhir bunuh diri, Kanjeng. Arimbi, jangan berkata seperti itu. Aku berjanji, kejadian kemarin tidak akan terulang lagi. Kalau sampai Dipangkara mengulangi kejadian itu, aku bersumpah akan memancingnya dengan tanganku sendiri. Terima kasih banyak, Kanjeng. Tapi aku benar-benar takut. Aku takut kejadian ini terulang kembali, Kanjeng. Ikut aku. Ikut aku. Krisna kemana ya? Kok lama sekali sih? Padahal
Kan dia sudah janji ingin bertemu di sini. Aku tunggu saja dulu di sini. Laras! Maafkan aku, Laras. Aku terlambat. Aku habis memberi makan kambing-kambingku terlebih dulu. Tidak apa-apa, Krishna. Kenapa kamu membawa ikan itu? Karena aku takut ikan ini hilang. Menurutku ikan ini di dekatku, supaya ikan ini tidak hilang lagi. Ya sudah, Krishna, kita main petak umpet yuk. Sudah lama aku tidak bermain petak umpet. Ayo kita siap berangkat lagi yang jaga. Ya, aku menang. Kamu kalah. Sekarang kamu jaga. Ya sudah, aku jaga. Kamu cepat ya bersembunyi. 5, 6, 7, 8, 9. Aku sembunyi di sini saja. Laras pasti tidak akan bisa menemukanku. Ya belum. Krishna. Krishna. Krishna bersembunyi di mana ya? Apaan tuh? Ayo ambil bocah tengik kalau kamu bisa. Krishna. Krishna. Di mana ya Krishna? Aku pasti akan menemukan Krishna. Krishna. Seruling. Ini kan seruling Krishna. Tapi Krishna di mana ya? Krishna tidak mungkin menaruh seruling ini sembarangan. Krishna! Ayo, ambil. Dia menghilang. Aku dijebak sambil bikin dia sambil mengambil ikanku. Aku harus mengejarnya kembali. Krishna, ini sulingku. Syukurlah kamu menemukan sulingku, Laras. Aku memang membutuhkannya. Kamu tidak boleh maju. Kamu tidak mungkin bisa menembus asap ini. Tapi bagaimana aku bisa mengasih suling ini kepada kamu, Krishna? Kamu lempar saja ke atas. Asapnya sudah hilang. Desamu sudah tidak ada. Kemana dia membawa ikanku? Aku mohon, kembalikan aku pada anakku. Aku janji, aku akan memberikan apapun yang kamu mau. Asal kamu jangan pisahkan aku dari anakku. Baik-baik, aku akan mengembalikanmu ke Krishna. Asal kamu mau menuruti semua perintah. Bagaimana mungkin aku bisa kasih cincin ini pada dia?
cincin itu hanya bisa diambil oleh Kakang Dwi Pangga. Kalau sampai perempuan ini tahu, dia juga pasti akan mencelakai Kakang Dwi Pangga. Heh, kenapa kamu diam? Katanya kamu mau menuruti semua perintahku. Sekarang berikan cincin itu padaku. Ayo cepat! Baiklah, kalau kamu memang menginginkan cincin itu, kamu temui putraku Krishna. Hanya dialah yang bisa mengeluarkan cincin itu. Kamu pikir aku bodoh, ikan jelek? Aku mengetahui isi hati. Hanya Arya Dwi Panggala yang bisa mengeluarkan cincin itu dari tubuhku. Iya kan? Baik, aku akan membawamu ke Dwi Pangga. Dan aku akan memintanya untuk mengeluarkan cincin itu dari tubuhmu. Tapi, kalau memang bocah tengik itu juga bisa mengeluarkan cincin itu dari tubuhmu, kenapa aku tidak meminta saja padanya? Ikan emas itu ada di tangan Dewi Sambi. Aku harus segera merebutnya. Ayo Grandong, cepat bangun. Cepat bangun. Ada apa malam? Aku sudah tahu. Ikan emas itu ada di tangan Dewi Sambi. Antar aku segera menemuinya. Baik, Mak. Itu dia Dewi Sambi. Cepat turun Brandok, serang dia. Mau apa kamu menghadangku, nenek tua? Aku inginkan ikan emas yang kamu bawa itu. Cepat serahkan padaku, Sambi. Enak saja kamu bilang. Kalau kamu menginginkan ikan ini, ambil dari tanganku kalau bisa.
Dayang, keluar. Ada apa, Kang Mas? Di Bangkara. Aku mau kamu minta maaf pada Rimbi atas perbuatanmu tidak senonoh itu. Dasar apa aku harus minta maaf padanya, Kang Mas? Aku tidak bersalah. Kamu yang bernodai Rimbi. Kamu bilang tidak bersalah. Kang Mas jangan percaya sama wanita laknat ini, Kang Mas. Aku masih waras. Aku bisa mencari 100 wanita lebih cantik daripada dia. Tutup mulutmu. Kamu siapa tahu? Seharusnya kamu keceblosan dalam penjara. Sudah Kanjeng. Kanjeng tidak boleh bertengkar hanya gara-gara hamba. Tidak, Rimbi. Aku ingin di Bangkara minta maaf sama kamu. Di Bangkara, cepat. Minta maaf sekarang juga. Kang Mas, setan apa yang sudah merasuki hati Kang Mas? Sehingga Kang Mas mau dibodohi sama wanita jahat seperti dia. Jangan banyak bicara. Minta maaf sekarang juga. Tidak. Di Bangkara. Sepertinya ada sesuatu yang lain dalam diri situ Abaka itu. Apa mungkin situ Abaka itu jatuh cinta pada Dayang itu? Dua-dua keladi sudah mau mati, masih saja bertingkah. Rengsek! Situ Abangka itu telah berhasil mempermalukan aku di depan Dayang sialan itu. Aku akan membalasnya. Awas, aku akan membalasmu. Kasihan. Rupanya Kebo Winara lebih menyayangi Dayang itu. Ketimbang Kang Mas Dibakar sebagai Berani kamu menertawakan aku? Hah? Itu akibatnya kalau kamu berani menertawakan aku. Hormat kami, Kanjeng Putri. Hamba membawa beberapa contoh kain yang akan digunakan untuk pernikahan Kanjeng Putri. Hamba mohon Kanjeng Putri memilih salah satunya. Aku tidak tahu mana yang pantas untukku. Silakan kamu saja yang memilih dan membuatkannya nanti. Baiklah kalau begitu, hamba akan mempersiapkannya. Hamba mohon diri. Jagat Dewa Batara, ada apa sebenarnya dengan hatiku ini? Kenapa aku terus merasa keputusanku menikah ini salah? Apa ini mungkin karena aku masih sangat mencintai Bandawa dan berharap dia masih hidup? Kalau saja Biung bersamaku sekarang, aku pasti tidak akan sesedih ini. Rati, Eyang, apa yang kamu pikirkan? Sebentar lagi kamu menikah, tapi wajahmu masih kelihatan bersedih. Aku sedang memikirkan Biung, Eyang. Rasanya sedih sekali jika di pernikahanku nanti Biung tidak hadir. Seandainya saja Biung bisa hadir, pasti dia juga bisa menyambut hangat kebahagiaanku ini. Eyang, bolehkah aku menemui Romo? Aku ingin membicarakan masalah Biung padanya.
Mungkin sekarang sudah ada perkembangan. Bagaimana Eyang bisa melarangmu untuk bertemu dengan Romo? Apalagi kamu mau tahu kabar Biung. Tapi mengingat pernikahanmu sudah dekat, Eyang minta pengawal untuk mengantarmu ke Kurawan. Terima kasih, Eyang. Hormat kami Kanjeng Putri. Hormat kami Kanjeng Putri. Hormat kami Kanjeng Putri. Ratih, kenapa kamu datang ke tempat ini tanpa sepengetahuanku? Apa ada hal penting yang ingin dibicarakan? Iya, Romo. Ini masalah Biung. Biung? Apa sudah ada perkembangan terbaru tentang pencarian Biung? Sayang sekali, Ratih. Sampai saat ini tidak ada kabar dari Biung. Aku akan segera menikah. Tapi Biung juga belum ditemukan. Padahal pernikahanku tidak akan sempurna tanpa kehadiran Biung. Biung pun pasti sangat sedih jika dia tahu aku sudah menikah tanpa didampinginya. Jadi Romo, apa boleh pernikahanku diundur dulu? Ratih, semua persiapan pernikahanmu hampir selesai. Kamu harus ingat, Ratih. Semua orang sudah tahu kalau kamu akan menikah. Jadi aku tidak mau mengecewakan orang. Jadi rasanya sangat sulit sekali untuk mengundur pernikahan. Begini saja. Bagaimana kalau aku menyuruh prajurit untuk mencari Biung, bahkan keluar Pulau Jawa ini? Jadi pernikahan tetap berlangsung. Baik, Romo. Terima kasih. Nenek tua itu benar-benar menyebalkan. Berani-beraninya dia mengambil ikan itu. Padahal aku baru saja tahu kalau ikan jelek itu adalah biungnya Krishna. Dan yang paling mengagetkan, Bopo Krishna adalah Arya Dwi Pangga. Hah? Dwi Pangga? Boponya Krishna? Boponya Krishna? Iya. Ikan itu harus kembali ke tangan. Untuk itu aku menyuruh kalian berdua untuk menemui Krishna. Bekerja samalah dengannya untuk melawan Mak Lampir. Apa? Harus bekerja sama dengan Krishna? Iya. Tidak. Masa seorang Tong Baji harus bekerja sama dengan bocah tengil gitu? Aku tidak mau. Betul itu, Bopo. Aku juga jadi setuju. Cukup, biar aku saja yang membantu Biung untuk melawan Mak Lampir. Hei! Kalian keblong! Mak Lampir itu bukan orang sembarangan. Dia punya segudang cara untuk mengalahkan musuhnya. Hei! Kalian berdua harus menuruti semua perintahku. Ngerti? Bopo dan anak sama-sama gemblong. Bopo gimana sih? Kok Bopo menyuruh aku bekerja sama dengan Krishna? Ya kan musuh kita. Dasar dumpet. Kamu pikir Bopo senang bekerja sama dengan Krishna? Ya tidak. Tapi kita mau bilang apa? Biungmu itu kelihatan marah. Maka dari itu, kita harus mengikuti apa kata Biung. Sudah. Bopo pusing mendengarnya. Sekarang kita harus mencari Krishna. Ayo. Bopo mau kemana? Dasar anak dumpet. Dia mencari Krishna. Habis mencari siapa? Hah? Mencari siapa? Hah? Siapa? Udah. Bopo gimana sih? Bapak gimana sih? Sebentar lagi pernikahan Rati akan berlangsung. Kira-kira hadiah apa yang ingin pangeran berikan padanya? Berikan saja. Seperti koin emas. Seperti perhiasan. Dan kain sutra dengan mutu terbaik. Apa itu tidak terlalu berlebihan, pangeran? Tentu saja tidak, Laksmi. Barang itu pantas diberikan kepada calon pengantin secantik Nari Rati. Siap.
ternyata dia masih menyimpan rasa suka pada Narirati. Lasmi, maksudku, orang itu pantas diberikan pada Narirati karena dia adalah cucu dari paman Kewawinara. Setidaknya kita tidak membuat Kewawinara tersinggung. Tapi kalau kamu tidak suka, silakan saja kamu berikan dia hadiah sesukamu. Tidak, sayang. Karena apapun yang kamu pilih, aku pasti suka. Sekarang, aku minta Dayang untuk menyiapkan ini semua. Baiklah. Hamba Kanjeng, aku memintamu menyiapkan seperti uang emas, seperti perhiasan, dan beberapa lusin kain sutra dengan mutu yang terbaik. Daulat Kanjeng. Ada apa? Kenapa kamu kelihatan kesal sekali? Pangeran Bentaro, ternyata dia masih memikirkan Narirati. Bahkan, dia ingin memberikan hadiah untuk pernikahan Narirati secara berlebihan. Bal, seharusnya Rati itu hidupnya sengsara, bukan menjadi seorang putri. Benar sekali. Gara-gara dia, kita terusir dari istana Mauntu. Beginilah, kalau kamu mau menghancurkan Narirati, kamu harus cari cara agar menggagalkan pernikahannya. Pangeran Bentaro, ternyata dia masih memikirkan Narirati. Bahkan, dia ingin memberikan hadiah untuk pernikahan Narirati secara berlebihan. Bal, seharusnya Rati itu hidupnya sengsara, bukan menjadi seorang putri. Benar sekali. Gara-gara dia, kita terusir dari istana Mauntu. Beginilah, kalau kamu mau menghancurkan Narirati, kamu harus cari cara agar menggagalkan pernikahannya. Romo, aku harap Romo dapat segera memenuhi janji Romo untuk mencari Biung. Kalau perlu, Romo juga ikut saja mencari Biung. Karena Romo juga pasti sangat merindukan Biung, kan? Tentu saja. Aku sangat merindukan Biung. Aku berjanji, setelah pernikahan nanti aku sendiri akan mencari. Kalau begitu aku pulang dulu. Hati-hati, Rati. Sial! Rasanya muak sekali kalau aku harus berpura-pura terus. Aku harap aku bisa secepatnya menyelesaikan sandiwara ini. Bentar lagi Putri Manguntur itu akan melintasi jalan ini. Bersiap-siaplah. Kita harus mencegahnya sebelum dia kembali ke Manguntur. Perbuatan siapa itu? Ada penjahat, Kanjeng Putri. Hamba sudah memerintahkan beberapa prajurit untuk menangkap penjahat itu. Penjahat itu sudah kabur, Tuan. Kami tidak berhasil mengejar.
Ada suratnya. Biung? Dewi Padmini sekarang ada di tangan. Apa maksud isi surat ini? Siapa yang menculik putriku Padmini? Prajurit, perketat penjagaan istana, terutama penjagaan terhadap Nari Rati. Aku juga minta perbanyak pasukan untuk mencari putriku Padmini. Lakukan sekarang juga. Daulat saja. Eyang, aku sangat mengkhawatirkan Biung. Sebaiknya pernikahanku dengan Arya ditunda saja. Karena aku juga mau mencari dan menyelamatkan Biung, Eyang. Aku mohon. Dewi Padmini sekarang ada di tangan. Apa maksud isi surat ini? Siapa yang menculik putriku Padmini? Prajurit, perketat penjagaan istana, terutama penjagaan terhadap Nari Rati. Aku juga minta perbanyak pasukan untuk mencari putriku Padmini. Lakukan sekarang juga. Daulat saja. Eyang, aku sangat mengkhawatirkan Biung. Sebaiknya pernikahanku dengan Arya ditunda saja. Karena aku juga mau mencari dan menyelamatkan Biung, Eyang. Aku mohon. Rati, aku mendengar soal penyerangan itu. Aku khawatir. Apa kamu baik-baik saja? Mereka menyerangmu. Aku tidak apa-apa, Arya. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku lagi. Syukurlah. Mulai hari ini, berjanjilah untuk lebih hati-hati, Rati. Jika ingin meninggalkan istana, katakan padaku. Aku akan mengantarkanmu. Aku tidak ingin sampai terjadi apa-apa denganmu. Terima kasih, Arya. Terima kasih karena kamu telah menjelaskan aku. Rati, aku juga sudah mendengar kabar tentang surat tentang Biungmu. Aku turut bersedih. Tapi jangan khawatir. Aku berjanji, aku akan segera temukan Biungmu. Terima kasih, Arya. Biung sangat berarti buat aku. Aku sangat ingin bertemu denganmu. Ini Biung, Ratih. Ini Biung. Kamu harus tahu, Biung itu ada di dekatmu. Aku mohon, Rati. Jangan bersedih. Biungmu pasti akan segera ditemukan. Tersenyumlah. Jaga Dewa Batara. Di mana Biung sebenarnya? Siapa yang menculik Biung? Tolong, berikanlah aku petunjuk agar bisa menemukan Biungku. Burung cantik. Burung cantik. Burung cantik. Kamu tidak perlu mencari Biung, nak. Biung ada di dekatmu. Biung hanya ingin kamu tahu
kalau aku ini biungmu. Sambi yang sudah mengubah biung menjadi burung seperti ini. Kenapa setiap aku bertemu kamu, kamu selalu berkicau burung? Rasanya susah memberitahu Ratih siapa aku sebenarnya. Aku harus cari cara lain untuk bisa memberitahukannya. Kamu tidak perlu mencari biung, nak. Biung ada di dekatmu. Biung hanya ingin kamu tahu kalau aku ini biungmu. Sambi yang sudah mengubah biung menjadi burung seperti ini. Kenapa setiap aku bertemu kamu, kamu selalu berkicau burung? Rasanya susah memberitahu Ratih siapa aku sebenarnya. Aku harus cari cara lain untuk bisa memberitahukannya. Kamu kenapa burung cantik? Kenapa menjauhiku? Ada apa dengan kamu? Kenapa terus menghindariku? Atau kamu ingin menunjukkan sesuatu padaku? Kamu benar, sayang. Biung memang ingin menunjukkan sesuatu padamu. Terus ikutilah biungmu ini, sayang. Ayo terus. Sepertinya burung itu memang mau menunjukkan sesuatu. Aku harus mengikuti. Mungkin saja ini ada kaitannya dengan biung. Kemana kita harus mencari bibi dari Sambi lagi? Kamu jangan bersedih. Kita beristirahat dulu ya sebentar. Setelah itu kita cari lagi ikan masmu itu. Kebetulan sekali kita bertemu di sini. Ada yang ingin aku bicarakan? Ada apa? Kamu dan paman mencariku? Memangnya tidak boleh? Bukannya tidak boleh. Tadi bibi dan Sambi sudah mengambil ikan masku. Tolong kembalikan ikan masku. Ya. Tenang dulu Krishna. Aku menemuimu karena ikan mas itu. Kamu tahu, Mak Lampir telah mengambil ikan mas itu dari Sambi. Ikan mas itu berada di tangan Mak Lampir. Iya. Kalau kamu ingin merebutkan ikan mas itu lagi, ayo kita sama-sama menghadapi Mak Lampir. Jangan Krishna, siapa tahu saja dia ingin mengerjaimu. Enak saja kamu bilang kami ini penipu. Kalau mau ikan kamu kembali, biar saja bopuku yang mengambil ikanmu. Ya sudah, sekarang kita sama-sama merebut ikan mas itu dari Mak Lampir. Gimana Krishna? Baiklah, aku setuju. Aku akan bekerja sama dengan kalian untuk menghadapi Mak Lampir. Kamu hati-hati ya Laras. Kamu pulanglah. Aku akan menyelamatkan ikan masku. Krishna, ayo cepat kita jalan. Hati-hati ya Krishna. Ya Laras. Kanjeng Putri, buka pintunya Kanjeng. Ada yang mau bertemu dengan Kanjeng. Kanjeng? Aneh, kok tidak ada sautannya juga ya? Tidak dikunci lagi. Kanjeng? Kanjeng Putri? Kanjeng Putri? Di mana Kanjeng? Pengawal! 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 Ada apa, Daya? Kanjeng Putri, apa kalian melihat Kanjeng Putri keluar dari kamarnya? Tidak, kami tidak melihatnya. Tidak. Gawat. Kalau begitu, gawat. Ada apa itu? Ampun Kanjeng. Kanjeng Putri tidak ada di kamarnya. Apa maksudmu tidak ada? Kanjeng Putri hilang.
bagaimana bisa hilang? Hamba tidak tahu waktu hamba masuk untuk menemui Kanjeng Putri bahwa ada penjahit yang ingin menemui Kanjeng Putri. Kanjeng Putri sudah tidak ada di kamarnya. Kalau begitu, kenapa kalian masih diam di sini? Ayo cari cepat. Daulat Kanjeng. Izinkan hamba terus mencarinya di luar, Kanjeng. Silakan, Bu. Hei, burung cantik. Terus ikut Biung, nak. Biung akan membawamu ke suatu tempat. Loh, ini kan tempat dulu aku bersama Bandawa pernah berlatih kanuraga. Aku jadi ingin tahu, apa maksud burung itu membawaku ke sini? Hei, mau kemana kamu? Ada apa dengan rumah ini? Kenapa kamu membawaku ke sini? Kanjeng Putri, Taman? ada apa gerangan? Sampai Kanjeng Putri jauh-jauh datang dari Manguntur ke rumah hamba. Tadi aku mengikuti burung itu, Paman. Tiba-tiba saja aku sampai di sini. Hei, tunggu. Mau kemana kamu? Jadi burung itu yang membawa Kanjeng Putri sampai ke rumah hamba. Iya, Paman. Tingkah lakunya sangat aneh. Setiap kali bertemu denganku, seolah-olah burung itu mengatakan sesuatu. Kemarin dia mengajakku ke sebuah kubu kosong. Lalu tadi, dia mengajakku ke tempat dulu aku dengan Bandawa pernah latihan kanuraga. Berarti burung itu ingin menunjukkan sesuatu kepada Kanjeng Putri. Tapi apa, Paman? Aku sama sekali tidak mengerti. Ini semua seperti teka-teki begitu. Baiklah, kalau begitu Paman akan mencari tahu apa maksud tujuan burung itu. Sebaiknya Kanjeng Putri jangan memberitahu kepada siapapun juga. Baik, Paman. Kalau begitu Kanjeng Putri pulanglah sebelum matahari terbenam. Kalau begitu, aku permisi dulu, Paman. Baiklah, kalau begitu Paman akan mencari tahu apa maksud tujuan burung itu. Sebaiknya Kanjeng Putri jangan memberitahu kepada siapapun juga. Baik, Paman. Kalau begitu Kanjeng Putri pulanglah sebelum matahari terbenam. Kalau begitu, aku permisi dulu, Paman. Lapor Paduka, bagaimana? Apa kamu sudah menemukannya? Kami tidak menemukannya, Paduka. Ya sudah. Duh Gusti, kemana perginya Nari Ratih? Kanjeng Putri sudah pulang. Ratih, Bopo, ada apa, Bopo? dari mana saja kamu? Kenapa pergi tidak bilang-bilang? Apa kamu tidak tahu? Bopo ini sangat khawatir dan cemas begitu mendengar kamu pergi begitu saja. Bopo ini takut terjadi sesuatu lagi padamu, Ratih. Maafkan aku, Bopo. Aku sama sekali tidak bermaksud membuat Bopo cemas. Hanya saja, tadi aku ingin jalan-jalan sebentar. Tapi seharusnya kamu bisa bilang pada Bopo kalau kamu mau pergi. Bopo bisa menemanimu. Iya, Bopo. Sekali lagi aku minta maaf ya. Aku berjanji, aku tidak akan pernah mengulanginya lagi. Ya sudahlah. Sekarang kamu masuk. Minta maaflah pada Kanjeng Temenggu. Dia sangat panik setelah mengetahui kamu tiba-tiba menghilang. Baik, Bopo. Ratih! Kemana saja kamu? Yang benar-benar khawatir mendengar kabar kamu hilang. Yang takut kamu dicuri sama penjahat itu. Eyang, aku benar-benar minta maaf pada Eyang. Aku sudah sangat bersalah pada Eyang dan Bopo. Aku sangat menyesali perbuatanku itu. Makanya, kalau kemana-mana, bilang dulu pada kami. Jangan seperti tadi. Kamu tahu, sebentar lagi kamu menikah. Kamu harus jaga diri baik-baik. Jangan sampai terjadi apa-apa dengan kamu. Baik, Eyang, aku mengerti. Sekarang, temuin penjahit pakaianmu di dalam. Dia sudah lama menunggumu. Pakaian pengantinmu sudah jadi. Kamu bisa mencobanya. Baiklah. Kalau begitu, aku permisi dulu.
Semoga tidak terjadi sesuatu yang buruk lagi menjelang pernikahan Rati dan Dwi Pangga. Semoga semuanya bisa berjalan lancar tanpa hambatan. Dan Rati bisa menikah dengan Dwi Pangga serta hidup bahagia selama-lamanya.